Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Giri Wahyu Suci Prayasa dan teman saya Imade Dika Dilaksana. Nah, pada kesempatan kali ini kami berdua ingin mempresentasikan suatu proses pelaksanaan pemeliharaan jaringan distribusi di PT PLN Persero. Nah, mungkin masih banyak teman-teman kita yang bertanya-tanya, dari mana sih listrik itu? Bagi teman-teman yang belum tahu dari mana listrik itu, jadi listrik dihasilkan oleh generator listrik di dalam pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah tempat dihasilkannya energi listrik yang dapat berupa PLTA, PLTS, PLTU, dan lain sebagainya. Selanjutnya, energi listrik yang sudah dihasilkan akan disalurkan ke jaringan transmisi SUTET 500 kV dan SUTT 150 kV, dan dari jaringan transmisi ini diturunkan tegangannya menjadi 20 kV pada jaringan tegangan menengah dan diturunkan kembali menjadi 220 volt pada jaringan tegangan rendah atau JTR yang kemudian disalurkan ke pelanggan yaitu berupa rumah atau perkantoran. Nah, untuk menyalurkan listrik ke konsumen, PT PLN Persero harus memiliki jaringan distribusi yang andal. Agar jaringan distribusi tetap andal, PT PLN Persero harus melakukan pemeliharaan secara berkala. Nah, proses pemeliharaan tersebut, salah satu contohnya yaitu ROW atau Right of Way, atau perabasan pada pohon-pohon yang melewati batas aman pada jaringan JTM ataupun JTR. Nah, pasti teman-teman masih bertanya-tanya tentang apa sih itu ROW? Bagaimana sih proses pelaksanaan ROW? Dan apa sih tujuan dari ROW ini? Nah, untuk lebih jelasnya, saksikan video kami sampai akhir. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Imade Giri Wahyu Suci Prayasa dengan NIM 1915 3330008 dan teman saya Imade Dika Dilaksana dengan NIM 1915 3330009. Nah, pada kesempatan kali ini kami berdua akan memandu kalian dalam mempresentasikan proses pemeliharaan ROW atau Right of Way atau perabasan pada pohon-pohon yang melewati batas aman jaringan JTM ataupun JTR. Selanjutnya, terdapat 5 subbab yang akan kami bahas. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, penerapan prinsip manajemen. Yang ketiga, bagan struktur. Yang keempat, SOP dan job desk. Yang kelima, kesimpulan dan referensi. Oke, kita langsung saja masuk ke subbab yang pertama, yaitu pendahuluan. Jaringan distribusi adalah sistem penyaluran atau pendistribusian tenaga listrik yang dapat dioperasikan dengan tegangan rendah atau TR dan tegangan menengah atau TM untuk memenuhi kebutuhan listrik pelanggan. Dalam proses pendistribusian listrik, terdapat beberapa gangguan yang menyebabkan padamnya listrik. Salah satunya disebabkan oleh pohon. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan pemeliharaan perabasan atau ROW. Penanganan perabasan atau ROW atau Right of Way dilakukan untuk mengamankan jaringan listrik ke masyarakat. Salah satu yang belum terbebas dari ROW adalah pepohonan yang berada di sekitar tiang listrik. Pepohonan yang berada di sekitar tiang listrik perlu dilakukan pemangkasan dan penebangan karena sudah melewati jarak batas aman pada jaringan JTM ataupun JTR. Selanjutnya, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu penerapan prinsip manajemen. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. 1. Merumuskan apa yang ingin dilakukan, yaitu pelaksanaan ROW atau Right of Way, atau perabasan jaringan distribusi. Yang kedua, mensurvei tempat-tempat yang terdapat pepohonan yang melewati jarak aman jaringan JTR atau JTM. 3. Menentukan alat-alat yang dibutuhkan serta anggaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ROW atau Right of Way atau perabasan pada jaringan distribusi. 4. Membuat metode atau petunjuk pelaksanaan atau juklak dan petunjuk teknis atau juknis dalam pelaksanaan pekerjaan ROW atau Right of Way atau perabasan pada jaringan distribusi. Yang kelima, memonitoring dan evakuasi pelaksanaan pekerjaan ROW atau Right of Way atau perabasan pada jaringan distribusi. Penerapan prinsip manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Yang pertama,
menentukan struktur organisasi atau pelaksana yang terlibat dalam pekerjaan mulai dari manajer ULP, supervisor teknik, supervisor pembangkit, petugas radio pengatur beban, pengawas pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, dan petugas gudang. Yang kedua, melakukan koordinasi pekerjaan dengan manajer UP3. Yang ketiga, mengusulkan dan menerbitkan kontrak ke UP3. Yang keempat, membuat working permit. Yang kelima, membuat SOP dan job desk untuk setiap unit kerja. Dan yang terakhir yaitu menerbitkan PK atau perintah kerja untuk pelaksana pekerjaan. Penerapan prinsip manajemen yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Yang pertama, mengikuti briefing yang dilaksanakan oleh manajer ULP kepada unit kerja. Yang kedua, menyiapkan APD, alat K3, alat kerja dan material. Yang ketiga, menggunakan APD dan alat K3 pada saat melakukan pekerjaan. Yang keempat, melaksanakan pekerjaan sesuai SOP dan SE atau surat edaran pelaksanaan pekerjaan ROW atau right of way atau perabasan pada jaringan distribusi. Yang kelima, pelaksana pekerjaan mengikuti instruksi pengawas pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang terakhir, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip manajemen yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Yang pertama, pengawas pekerjaan melakukan briefing atau instruksi yang akan dikerjakan di lokasi pekerjaan. Yang kedua, pengawas pekerjaan melakukan checklist kelengkapan APD, alat K3, alat kerja dan personil. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya. Yang keempat, melakukan pengawasan pekerjaan terhadap pelaksana pekerjaan ROW atau right of way atau perabasan pada jaringan distribusi sesuai SOP dan SE atau surat edaran. Yang kelima, pengawas pekerjaan melakukan checklist terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan. Yang keenam, pengawas pekerjaan membuat laporan hasil pekerjaan pelaksanaan pekerjaan ROW atau right of way. Yang ketujuh, pengawas pekerjaan melaporkan laporan hasil pekerjaan kepada manajer ULP dan supervisor teknik. Dan yang terakhir, manajer ULP dan unit kerja lain melihat hasil pekerjaan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang ketiga yaitu bagan struktur unit kerja. Nah, bagan struktur unit kerja yang akan kita bahas kali ini yaitu bagan struktur unit kerja unit induk distribusi Bali. Nah, unit induk distribusi Bali ini yang memimpin adalah General Manager Unit Induk Distribusi Bali. Nah, di bawah unit induk distribusi Bali ini terdapat manajer UP3, mulai dari manajer UP3 Bali bagian barat, manajer UP3 Bali bagian selatan, dan manajer UP3 Bali bagian timur. Nah, di bawah manajer UP3 ini terdapat manajer ULP. Kita bisa ambil contoh manajer ULP Kuta Selatan. Nah, di bawah manajer ULP Kuta Selatan ini akan menaungi atau memimpin bagian unit kerja lainnya, yaitu bagian jaringan, bagian perencanaan, bagian konstruksi, bagian keuangan, bagian SDM, dan bagian pemasaran. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang keempat yaitu SOP dan job desk. Oke, kita bahas SOP. Nah, di SOP ini kita bisa lihat terdapat SOP fungsi jaringan ROW atau right of way. Di situ kita akan melakukan pemeliharaan, perabasan, dan pembersihan jaringan. Dalam SOP terdapat personil yang terkait. Yang pertama, manajer ULP. Yang kedua, supervisor teknik. Yang ketiga, supervisor pembangkit. Yang keempat, pengawas pekerjaan. Yang kelima, pelaksana pekerjaan. Yang keenam, piket radio pengatur beban. Dan yang terakhir, petugas gudang. Selanjutnya, alat kerja. Yang pertama, radio komunikasi atau HT. Yang kedua, kamera digital atau smartphone. Yang ketiga, tangga isolasi. Yang keempat, stekel stick 20 kV. Yang kelima, tali tambang berdiameter 10 mm.
yang keenam parang, dan yang terakhir kendaraan atau pick up. Selanjutnya ada alat K3 dan alat pelindung diri atau APD. Yang pertama, rambu tanda bahaya. Yang kedua, sarung tangan kulit. Yang ketiga, sarung tangan berisolasi 20 kV. Yang keempat, pakaian kerja atau wear pack. Yang kelima, helm pengaman. Yang keenam, sepatu berisolasi 20 kV. Yang ketujuh, sabuk pengaman. Yang kedelapan, tester tegangan TM dan TR. Yang kesembilan, grounding lokal. Dan yang terakhir, jas hujan. Di situ juga terdapat nomor SPK dan tempat melaksanakan pekerjaan, yaitu perbaikan konstruksi jaringan di daerah Kute. Selanjutnya ada prosedur kerja atau langkah kerja. Yang pertama, persiapan pekerjaan. 1. Lakukan briefing di lokasi kerja guna memastikan tidak terjadinya kesalahan komunikasi atau persepsi. Yang kedua, gunakan peralatan K3 atau APD atau alat pelindung diri sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga, lakukan pemasangan alat tanda larangan atau peringatan bahwa sedang dilakukan pekerjaan. Yang keempat, siapkan alat kerja dan material yang diperlukan. Pastikan semuanya lengkap. Dan yang kelima, berdoalah sebelum melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya ada pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama, lakukan pemotretan instalasi atau peralatan sebelum melaksanakan pemeliharaan. Gunakan kamera digital atau smartphone yang telah disiapkan. Yang kedua, hubungi piket ULP menginformasikan pekerjaan siap dilakukan atau dilaksanakan. Yang ketiga, lakukan pemadaman untuk pengamanan jika diperlukan. Yang kesembilan, yakinkan petugas mengenai informasi bahwa jaringan sudah aman dan bebas bertegangan. Yang kelima, lakukan proses short untuk meyakinkan serta lakukan pemasangan grounding guna pengamanan dari tegangan imbas. Yang keenam, siapkan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan ROW atau right of way atau perabasan. Yang ketujuh, pergunakan alat kerja sesuai dengan fungsinya. Yang kedelapan, setelah selesai melaksanakan pekerjaan, periksa kembali jaringan dalam keadaan aman untuk dioperasikan. Yang kesembilan, pastikan seluruh personil yang bertugas dalam keadaan aman, serta seluruh alat kerja, material kerja, serta APD dikumpulkan. Yang ke-10, hubungi piket untuk penormalan tegangan. Yang ke-11, amati beberapa saat untuk memastikan hasil pekerjaan aman. Yang ke-12, ambil gambar foto pekerjaan right of way atau ROW atau perabasan setelah dilakukannya penormalan tegangan. Yang ke-13, kumpulkan dan periksa kembali semua peralatan, rambu tanda bahaya, dan alat pelindung diri, serta material yang masih tersisa agar tidak ada yang tertinggal di lapangan jika ada. Dan yang terakhir, setelah personil kembali ke unit, pengawas pekerjaan melaporkan hasil kegiatan disertai dengan bukti, dokumentasi, atau foto. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan dan dipandu oleh teman saya, Imadi Dika Dilaksana. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mulai dari job desk. Sesuai pada SOP di atas, terdapat beberapa job desk pada masing-masing unit kerja untuk melaksanakan pekerjaan ROW atau perabasan. Yang pertama yaitu manajer ULP. Manajer ULP dalam pekerjaan ini memiliki tanggung jawab yang besar karena memiliki tugas pokok bertanggung jawab atas seluruh pemeliharaan jaringan ketenaga listrikan. Dalam mengerjakan tugas pokok tersebut, manajer ULP memiliki fungsi yang pertama yaitu melakukan koordinasi pekerjaan dengan manajer UP3, mengusulkan dan menerbitkan kontrak ke UP3, menerbitkan perintah kerja kepada pelaksana pekerjaan, memonitoring pelaksanaan pekerjaan, dan melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pekerja. Yang kedua yaitu supervisor teknik. Supervisor teknik adalah orang yang bertanggung jawab atas teknis dari pekerjaan pemeliharaan ROW atau perabasan ini. Dalam pekerjaan ini,
Supervisor teknik memiliki tugas pokok bertanggung jawab atas penyusunan kegiatan pelaksanaan perabasan dan pembersihan jaringan. Supervisor teknik dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi yang pertama, mempersiapkan rencana pekerjaan dan SOP, mengkoordinasikan dengan pihak terkait tentang perabasan dan pembersihan jaringan, menyusun perkiraan biaya untuk pemeliharaan, perabasan, dan pembersihan jaringan, membuat jadwal pelaksanaan perabasan dan pembersihan jaringan, mengusulkan rencana perabasan dan pembersihan jaringan, melaksanakan doa dan briefing sebelum melaksanakan pekerjaan, dan yang terakhir, mengendalikan sistem administrasi pelaporan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu supervisor pembangkit. Supervisor pembangkit adalah orang yang mengatur pengoperasian mesin dan pembangkit. Tugas pokok supervisor pembangkit yaitu bertanggung jawab terhadap sistem pengendalian pembangkit. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, supervisor pembangkit mempunyai fungsi yang pertama, mengatur kebutuhan pengoperasian mesin, mengatur pengendalian pembebanan sistem pembangkit, dan yang terakhir mengupdate administrasi pelaporan sistem pembangkit. Keempat yaitu pengawas pekerjaan. Pengawas pekerjaan adalah orang yang mengawasi pekerjaan RUW dan perabasan ini. Tugas pokok pengawas pekerjaan adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai perintah kerja dan SOP. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, pengawas pekerjaan memiliki fungsi yang pertama melakukan briefing dan doa di lokasi pekerjaan, melakukan checklist material yang digunakan, melakukan checklist terhadap APD, alat K3, alat kerja, material, dan personil yang ada di lapangan, melakukan koordinasi dengan piket radio pengatur beban, melakukan pengawasan pekerjaan perabasan dan pembersihan jaringan, membuat laporan hasil pekerjaan perabasan dan pembersihan jaringan, dan yang terakhir, melaporkan laporan hasil pekerjaan kepada supervisor teknik. Unit kerja selanjutnya pelaksana pekerjaan, yaitu orang yang melakukan pekerjaan RUW atau perabasan ini. Tugas pokok pelaksana pekerjaan adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sesuai perintah kerja dan batas waktu pengerjaan. Pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi yang pertama, mengikuti briefing yang dilaksanakan oleh pengawas pekerjaan, menyiapkan APD, alat K3, alat kerja dan material yang dibutuhkan, menggunakan APD dan alat kerja saat melakukan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang berlaku, mengikuti instruksi pengawas pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan, dan yang terakhir menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Keenam yaitu piket radio pengatur beban. Tugas pokok piket radio pengatur beban adalah bertanggung jawab terhadap komunikasi dan koordinasi antara manajer ULP, supervisor teknik, pengawas pekerjaan, dan supervisor pembangkit dalam hal pengaturan beban pada sistem jaringan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, piket radio pengatur beban memiliki fungsi yang pertama mengkoordinasikan sistem kelistrikan terhadap pengawas pekerjaan dan pembangkit, dan mengupdate dan melaporkan laporan beban sistem jaringan. Unit kerja yang terakhir yaitu petugas gudang. Petugas gudang adalah orang yang mengatur pengambilan dan pengembalian material dan alat kerja yang diperlukan selama pekerjaan. Tugas pokok petugas gudang adalah bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan yang ada pada gudang. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, petugas gudang memiliki fungsi menyiapkan material yang dibutuhkan untuk pekerjaan perabasan dan pembersihan jaringan, mendata daftar pengambilan dan pengembalian material, dan yang terakhir melaporkan administrasi kepada supervisor teknik. Nah, jadi setiap unit kerja sudah memiliki job desk-nya masing-masing guna menyukseskan pekerjaan RUW atau perabasan yang akan dilakukan dan bertanggung jawab atas job desk yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu time schedule dan bar chart. Pada pekerjaan RUW ini akan dilaksanakan pada dua kondisi, yaitu pada kondisi tidak padam dan pada kondisi padam. Pertama, kita bahas pada kondisi tidak padam terlebih dahulu. Dalam time schedule, terlihat setelah melakukan pekerjaan 1, yaitu persiapan, survei lokasi, menyediakan alat bahan dan briefing. Pekerjaan nomor 2 dan 3, yaitu koordinasi pemadaman jaringan dan pemasangan grounding pengamanan tegangan imbas, tidak perlu dilakukan, karena pekerjaan perabasan masih aman dilakukan bagi pekerja, sehingga tidak perlu dilakukan pemadaman. Selanjutnya, pekerjaan 4 dan 5, yaitu melakukan RUW atau perabasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan, dilakukan secara bersamaan, karena saat perabasan, pengawas pekerjaan sudah selalu memantau dan akan membuat laporan atau mendokumentasikan
kondisi sebelum, saat, dan sesudah melakukan perabasan, sehingga pemeriksaan dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bersamaan. Setelah melakukan pekerjaan hingga pukul 12, pada bar chart terdapat warna merah yang berarti seluruh unit kerja beristirahat selama 1 jam dan melanjutkan pemeliharaan ROW dan pemeriksaan hasil pekerjaan kembali hingga pekerjaan selesai pada pukul 16.00. Setelah pekerjaan selesai, seluruh unit kerja melakukan pekerjaan nomor 6, yaitu merapikan alat dan perlengkapan kerja. Pekerjaan nomor 7, yaitu koordinasi penormalan jaringan kembali, tidak perlu dilakukan karena bekerja dalam kondisi tidak padam. Dan yang terakhir, pekerjaan nomor 8, yaitu melakukan evaluasi yang dipimpin oleh manajer ULP dan pembuatan laporan pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu pada kondisi padam. Dalam time schedule, dari langkah pertama yaitu persiapan, survei lokasi, menyediakan alat bahan dan briefing, dilanjutkan pada pekerjaan nomor 2 dan 3, yaitu koordinasi pemadaman jaringan dan pemasangan grounding guna pengamanan dari tegangan imbas, yang dilakukan dalam kurun waktu 30 menit, di mana setelah pengawas melakukan koordinasi dengan piket radio pengatur beban untuk pemadaman, pelaksana pekerjaan memasang grounding untuk mengamankan dari tegangan imbas. Bekerja dalam kondisi pemadaman dilakukan karena kondisi di lapangan menggambarkan kondisi yang tidak aman bagi pekerja saat melakukan perabasan. Contohnya, jika terdapat pohon yang sangat besar yang melewati jarak aman jaringan tegangan rendah atau jaringan tegangan menengah. Setelah pelaksana dan pengawas pekerjaan melakukan pekerjaan nomor 4 dan 5, yaitu melakukan ROW atau perabasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan harus selesai pada pukul 11.00 karena PLN membuat estimasi pemadaman tidak boleh melebihi dari 3 jam. Setelah pekerjaan selesai, maka pengawas pekerjaan melakukan pekerjaan nomor 7, yaitu mengkoordinasikan penormalan jaringan kembali. Setelah itu, seluruh unit kerja beristirahat selama 1 jam dan akan kembali melakukan pekerjaan dengan kondisi pertegangan yang aman. Setelah pekerjaan selesai pada pukul 16.00, seluruh unit kerja melakukan pekerjaan nomor 6 yaitu merapikan alat dan perlengkapan kerja, dan yang terakhir yaitu pekerjaan nomor 8 melakukan evaluasi yang dipimpin manajer ULP dan pembuatan laporan pekerjaan. Pada slide selanjutnya yaitu anggaran biaya ketenaga kerjaan. Anggaran tenaga kerja yang dibayar hanya kepada pelaksana pekerjaan saja, karena petugas lain selain pelaksana pekerjaan merupakan bagian dari PLN yang pembayarannya dilakukan setiap bulan oleh PLN sesuai golongan masing-masing. Dalam pekerjaan ROW atau perabasan ini akan dilaksanakan selama 60 hari kerja sesuai kontrak yang disetujui oleh pihak PLN dan kontraktor. Pembayaran pekerjaan ini dibayar berdasarkan jumlah KMS atau kilometer sirkuit yang diselesaikan, dengan rincian 1 km sirkuit senilai 322.000. Dilihat pada contoh di atas, target selama 2 bulan atau 60 hari kerja, mereka harus memenuhi volume yang sudah ditetapkan pada kontrak yang disetujui. Contohnya pada lokasi Denpasar Barat hingga Denpasar Selatan, dengan total perabasan 11 KMS dengan harga satuannya 322.000. Sehingga total pembayarannya untuk daerah Denpasar Barat hingga Denpasar Selatan yaitu 3.542.000. Begitu juga dengan lokasi lainnya sesuai kontrak yang telah ditetapkan. Sehingga seluruh total pembayaran yaitu sebesar 38.962.000 dan ditambah PPN 10% senilai 3.896.200 rupiah. Dan total pembayaran untuk ketenaga kerjaan menjadi 42.858.200 rupiah. Selanjutnya yaitu anggaran biaya alat dan bahan. Dalam pekerjaan ini kita memerlukan alat dan bahan kerja. Di antaranya yang pertama yaitu radio komunikasi atau HT memerlukan 5 buah dengan anggaran biaya 1.500.000. Tangga isolasi memerlukan 4 buah dengan anggaran 2 juta. Yang ketiga, cycle stick 20 kV memerlukan 4 buah dengan anggaran 17.800.000. Yang keempat, tali tambang 10 mm dengan panjang 30 meter, kita memerlukan 4 buah dengan anggaran biaya 1.200.000. Selanjutnya, 6 buah parang dengan anggaran biaya 1.200.000. Selanjutnya yaitu 4 buah sensor dengan anggaran biaya 30 juta.
Dan yang terakhir yaitu bahan bakar dengan estimasi 300.000 per hari yang dilaksanakan dalam 60 hari kerja dengan anggaran biaya 18 juta. Sehingga total anggaran biaya alat dan bahan yaitu sebesar Rp71.700.000. Nah, di sini adalah rincian anggaran biaya APD dan alat K3. Yang pertama yaitu helm pengaman yang berjumlah 17 buah untuk masing-masing personil dengan anggaran Rp1.700.000. Yang kedua sepatu safety yang berjumlah 17 buah dengan anggaran biaya Rp11.050.000. Yang ketiga sarung tangan mekanis yang berjumlah 14 buah dengan biaya Rp2.800.000. Yang keempat sabuk pengaman yang berjumlah 10 buah dengan biaya Rp1 juta. Dan kelima wear pack yang berjumlah 17 buah yang senilai Rp5.100.000. Dan yang terakhir peralatan-peralatan K3 yang berjumlah 2 buah yang senilai Rp600.000. Sehingga total anggaran biaya untuk APD dan alat kerja yaitu sebesar Rp22.250.000. Nah, sehingga total anggaran biaya mulai dari biaya tenaga kerja, alat kerja, APD dan alat K3, dan biaya overhead yaitu beban biaya tambahan, totalnya menjadi Rp137.808.200. Pada subbab kelima, yaitu kesimpulan dan referensi. Pada kegiatan pelaksanaan pekerjaan ROW atau right of way, telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Kita akan mengelola mulai dari inputnya yaitu 5M yang meliputi manusia. Antara lain manajer ULP, supervisor teknik, supervisor pembangkit, pengawas pekerjaan, pelaksana pekerjaan, piket radio pengatur beban, dan petugas gudang. Selanjutnya money atau uang yang meliputi anggarannya tadi dengan total Rp137.808.200, material yang meliputi bahan bakar, mesin yang meliputi APD, alat K3, dan alat kerja seperti HT, tangga, sensor, parang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu metode yang digunakan yaitu pemeliharaan jaringan ROW atau perabasan. Serta prosesnya yaitu POAC yang terdiri dari planning atau perencanaan, organizing atau mengorganisasi, actuating atau pelaksanaan, dan yang terakhir controlling atau pengawasan. Output atau tujuan kegiatan pelaksanaan pekerjaan ROW atau right of way adalah untuk meningkatkan keandalan sistem jaringan distribusi agar tidak terjadinya trip yang disebabkan oleh pepohonan yang melewati batas aman jaringan distribusi JTM dan JTR. Sehingga dengan keandalan sistem jaringan distribusi, maka pendistribusian listrik ke pelanggan berjalan dengan maksimal dan penjualan listrik kepada konsumen PLN semakin meningkat. Berikut adalah referensi yang menjadi acuan pada tugas kami. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai pemeliharaan jaringan distribusi yaitu ROW dan perabasan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih.